Oke, sebelum lu semua menyaksikan konten di video ini, uh, gue akan perkenalkan dulu salah satu produk minuman yang berkhasiat, yang minuman kesehatan, yaitu produk dari Volten, yaitu berupa kopi ya. Kopi ini bukan sembarang kopi. Kopi ini berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat seperti stroke, bahkan jantung. Udah banyak banget testimoninya sembuh dengan kopi ini. Nah, ini salah satu bisa jadi ikhtiar ya buat kalian yang yang memiliki penyakit berat gitu. Nah, kenapa kopi ini bisa bermanfaat buat kesehatan? Soalnya kopi ini terbuat dari jahe hitam yang diproduksi di Thailand, dan jahe hitam itu terbukti bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan kopi ini juga sudah melakukan beberapa kali riset yang hasilnya memang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jangan sampai buang-buang peluang untuk buat kalian yang punya penyakit berat sekalipun, bahkan apalagi penyakit yang bisa dikatakan cukup ringan, segera pesan kopi ini ke nomor yang tertera di sini. Dan kalau kalian mau menjual kembali, bisa dibuka banget open reseller di gua salah satunya, atau di agen kalian yang terdekat. Buat kalian yang kurang suka kopi, di Volten ini juga disediakan susu ya. Susu ini juga enak, susunya juga harum, dan susu ini hasil dari perahan susu sapi New Zealand yang rasanya memang enak banget. Kalau dari kopi ini, hasil dari kopi hitam Brazil, dan ini kalau susu ini dari susu sapi perahan dari New Zealand. Manisnya pun bukan manis buatan kedua minuman ini. Manisnya ini menggunakan yang disebut nano sweetener, yaitu dari tebu hitam yang diolah menjadi manisan yang berkali-kali lebih manis dari gula. Jangan ragu buat nyobain dari dua minuman ini. Jangan ragu juga untuk menjaga kesehatan kita dengan minuman ini. Semuanya bisa dikonsultasiin. Buat kalian yang mau konsultasi atau mau mendapatkan kembali, silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca, dan gue pastiin kalian gak akan nyesal bisa memilikinya, bahkan mendapat keuntungan juga dari jualannya, apalagi dari susu ini yang luar biasa harumnya. Dari kopi ini yang sebenarnya enggak strong juga kopinya. Kalau testimoni yang paling real itu adalah ada satu teman gue dan banyak keluarga gue yang udah mencobanya. Mereka punya penyakit berat, bahkan penyakitnya jantung, dan ada yang penyakitnya katakanlah udah semacam komplikasi gitu ya. Tapi dengan minum ini, alhamdulillah dengan proses yang alami, mereka sembuh dengan izin Allah tentunya, lewat ikhtiarnya, lewat minuman ini, mereka semuanya sembuh. Dan minimal ada peningkatan kesehatannya gitu ya di antara mereka. Bahkan ada yang tadinya bahkan ibu gue sendiri yang tadinya mau operasi gitu ya, yang tadinya mau operasi malah batal operasinya karena habis minum kopi ini. Bahkan ibu gue itu sebenarnya selama ini belum pernah minum kopi, tetapi dia nggak enak minum kopi ini gitu, dan dia bisa meminumnya tanpa merasakan efek samping, meskipun ada sempat pusing sedikit. Tapi pusing itu bukan karena dari kopinya, tapi karena ibu gue yang belum terbiasa minum kopi. Tetapi akhirnya sembuh dan batal operasinya gitu, dan sembuh total sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi jangan ragu untuk memesan minuman ini. Nomornya sudah ada, tinggal dikonsultasikan. Buat kalian yang mau menjual kembali, sebagai reseller terbuka banget open resellernya. Jaga kesehatan barang-barang, kita ikhtiarkan barang-barang kesehatan kita, dan tidak lupa juga kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kembali lagi di video kali ini ya. Jadi ini menjelang Pilpres 2024 sebenarnya. Jadi sebenarnya ini pertarungan presiden dan wakil presiden ini masih sangat jauh ya. Ya kurang lebih memang kurang lebih 1 tahun lagi sebetulnya. Dan berbeda dengan pileg yang tinggal dalam hitungan bulan. Tetapi justru di sini ada manuver berbeda dari katakanlah masing-masing koalisi ya. Sebenarnya gue bilang
koalisi ini apapun itu namanya, apapun itu gerakannya, ya selama belum ada pendaftaran ke KPU apapun bisa terjadi. Termasuk koalisi Indonesia Bersatu kalau nggak salah namanya ya. Ya sampai sekarang memang dari beberapa partai yang tergabung menyatakan mereka tidak bubar. Cuman ya gue bilang namanya aja yang nggak bubar. Dalam nyatanya entahlah gimana mereka adanya gitu kan. Nah, di kali ini ada suatu manuver yang sebenarnya sudah dimulai ya dari katakanlah sejak masing-masing capres dalam tanda kutip masing-masing capres sudah memulai manuvernya. Ya, diantaranya ada mantan gubernur DKI Jakarta ya, Anies Rashid Baswedan yang hadir dalam Milad PKS. Dan di sisi lain, ini yang dihebohkan adalah kedatangan Pak Prabowo Subianto ke kediamannya Mas Gibran. Mas Gibran sampai di situ ramai juga dibicarain oleh orang banyak. Dan yang menurut gue ini yang masuk dalam yang bakal jadi sorotan ke depannya adalah ketika ada dalam harlah yang atau milad PKS lah, pembicaraan dari kedua pelaku politik yaitu Mas Ahaye dan juga Anies Baswedan, di mana mereka itu ketika di milad PKS itu memang keduanya intinya sama, membandingkan antara pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan Pak Jokowi di saat ini gitu kan. Yang menurut gue itu adalah ada hal yang sebetulnya ya kurang disebut kurang, kalau gue berhak mengkritisi itu ada kurang elegannya lah ya antara ketika Pak Anies Rashid Baswedan atau Anies Baswedan yang kita sapa itu membandingkan antara pembangunan infrastruktur jalan antara pemerintahan saat ini dan pemerintahan sebelumnya, yang dimana beliau mengatakan bahwa di pemerintahan sebelumnya yaitu Pak SBY sudah membangun 100.000 sekian kilometer jalan yang tak berbayar. Sementara di pemerintahan sekarang lebih banyak pembangunan jalan yang berbayar, katakanlah, sehingga secara tidak langsung sebenarnya ini sudah menyatakan bahwa pemerintahan saat ini itu seperti apa, berpihak kepada siapa. Dan tanggapan ini dan pemaparan ini ditanggapi oleh politikus favorit gue, yaitu TGB, Tuan Guru Bajang Kiai Haji Zainul Majdi, yang gue hormati sebagai seorang ulama, di mana beliau menjelaskan bahwa ya oke, beliau tidak menyanggah pernyataan dari Pak Anies Baswedan, namun beliau menambahkan bahwa Pak Anies tidaklah membahas seberapa banyak jalan pedesaan yang sudah dibangun pada masa pemerintahan Pak Jokowi, yang termasuk juga artinya adalah jalan yang tak berbayar. Nah, di situ TGB menyebutkan adalah lebih dari 316.000 kilometer jalan pedesaan telah dibangun dan beserta infrastruktur lainnya yang lebih banyak dibangun di pemerintahan saat ini dibanding dengan pemerintahan sebelumnya, katakanlah seperti itu. Nah, di sini gue bilang apa ya, kalau gue boleh menanggapi sedikit adalah ya oke, di sini karena pemerintahan Pak Jokowi yang memang sudah habis dan sudah 2 periode dan tidak akan diperpanjang lagi, di sini mungkin pasti ada manuver-manuver di mana seolah-olah ini adalah hal yang, jadi intinya pembaharuan dari seorang pemimpin, pembaharuan dari langkah-langkah yang akan mereka capai untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Dan yang satu ingin memberikan hal yang baru, penyegaran, ide-ide yang segar untuk kemajuan negara, itu yang pasti mereka gaung-gaungkan. Dan yang satu pasti ingin, dan ini sebagaimana yang Gus Romi menyatakan bahwa yang satu ingin ada yang melanjutkan visi dan misi atau kerjanya Pak Jokowi di periode ke depan. Nah, ini
antara kedua kubu pemikiran ini mereka tuh saling berlomba, dan ini seolah-olah pernyataan dari Pak Anies Baswedan ini adalah memulai hal itu, memulai perlombaan itu, mana yang akan diterima masyarakat, ide penyegaran yang barukah, atau justru ketika ada seseorang yang akan melanjutkan visi dan misi atau kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi. Nah ini, gue bilang ini sudah mulai nih, seolah-olah memulai perlombaan itu dari pernyataan Pak Anies Baswedan ini. Belum lagi nanti akan ada muncul-muncul ide-ide baru, ide-ide yang lain dari calon-calon yang belum terlihat ini. Dan gue bilang wajar, baru Pak Anies Baswedan yang memulai manuvernya, dan yang lain belum. Karena yang lain, katakanlah masih meraba-raba kekuatannya, masih meraba-raba bagaimana langkah ke depannya. Nah, sementara Pak Anies ini, dia sudah mulai dari awalnya, dan bahkan gue kira sebelum jabatan beliau, sebelum-sebelumnya ketika beliau atau awal-awal beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur, gue bilang sudah memulai manuver-manuvernya ke beberapa daerah. Jadi gue perkirakan ini akan ada suatu pertarungan yang sengit ya antara kekuasaan yang baru, benar-benar baru dengan ide penyegaran yang baru, dan dan pemimpin yang sebenarnya memberikan ide yang baru, gagasan yang baru juga, tetapi tidak meninggalkan kebijakan sebelumnya. Nah, ini akan saling berlomba satu sama lain meskipun ada sebenarnya 3 capres. Namun sebenarnya gue perkirakan setidaknya akan ada 2 gagasan utama dalam pilpres kali ini, yaitu antara seperti yang gue bilang tadi, penyegaran ide yang benar-benar baru, yang sebenarnya nggak baru juga, tetapi yang satu lagi adalah ide yang baru dengan tidak meninggalkan kebijakan yang lama. Dan apapun itu nanti adanya, sebetulnya ya sebenarnya kalau dari sisi pesimis gue itu tidak akan berpengaruh banyak ya dengan kelangsungan di negara kita ini. Tapi kalau kita boleh berharap, ya kita boleh berharap banyak bahwa siapapun pemimpinnya nanti, siapapun presidennya nanti, bahwa dia akan membawa ke Indonesia ke arah yang lebih ke depan. Nggak seperti misalkan sorry tidak stagnan sampai yang di situ-situ aja posisi kita. Dan itu tentu harapan semua orang gue bilang. Dan gue pun sering diskusi dengan teman-teman gue ya. Jadi kita sebagai anak politik itu ya tahu betul bagaimana manuver-manuver yang dilancarkan oleh para calon presiden. Dan di sini kan sebenarnya pada masa kali ini itu adalah masa di mana para calon itu memulai simpati mereka, memulai sosialisasi mereka katakanlah sebelum memulai kampanye mereka. Meskipun waktunya sudah masih sangat lama ya. Dan sebenarnya tapi ini di daerah gue katakan ke teman-teman gue yang lain bahwa di daerah gue ini relatif sepi ya untuk legislatif ini. Tapi ternyata di daerah yang lain itu sangat banyak, sangat ramai lah, itu lebih ramai di daerah gue. Ya artinya memang pemilihan calon presiden ini akan menjadi sorotan utama daripada pemilihan legislatif karena memang pengalihan pengalihan ke kekuasaan atau kepemimpinan yang baru. Kalau kemarin di 2019 ya mungkin hampir semua atau kebanyakan orang memperkirakan rata-rata pemimpin akan menjabat 2 periode karena itu maksimal periode dan akan jarang kelihatannya akan ada calon presiden yang hanya memimpin 1 periode selama dia mencalonkan kembali. Berbeda halnya dengan DKI Jakarta yang beberapa periode terakhir seperti bumerang atau seperti tidak ramah terhadap 2 periode gubernurnya. Ya itu karena ya keadaan politik dan masyarakat di sekitarnya. Tapi untuk presiden gue kira dalam beberapa periode ke depan akan terjadi pemimpin itu hampir bisa dipastikan 2 periode. Maka dalam pemilu kemarin 2019 sebetulnya pemilu presiden itu menurut gue nggak begitu jadi pusat perhatian meskipun isu yang dibawanya adalah politik identitas dan bahkan ketika pemilihan presiden itu kacaunya seperti apa kita pun tahu dan bahkan orang-orang seperti gue yang sorry seperti teman-teman gue yang udah lama belajar agama itu dicap kafir lah ya
oleh orang-orang yang baru belajar agama itu suatu fenomena yang luar biasa luar biasa ekstrimnya pada saat itu. Karena apa? Karena memang soal itu saya juga harus bilang, karena periode kemarin hampir bisa dipastikan yang akan menang adalah incumbent. Jadi banyak cara dilakukan agar bagaimana caranya tidak terjadi periode kedua. Namun pada akhirnya kehendak masyarakatlah, kehendak rakyatlah yang berbicara. Dan di pemilu kali ini karena ada peralihan kepemimpinan ke arah kepemimpinan yang baru, jadi ini akan tentu menjadi sorotan utama dimanapun di media manapun. Karena akan muncul seorang pemimpin baru yang itu sudah pasti, sangat pasti, akan muncul seperti apa nanti presiden ke depannya, presiden baru ke depannya, seperti apa gagasan yang akan dibawanya untuk kemajuan bangsa ini. Bagi orang awam pasti banyak harapan apa ide-idenya, apa janji-janjinya itu akan terlaksana. Tapi buat gue atau beberapa teman di jurusan politik ya, ya menurut dengan keadaan negara saat ini atau seperti apa ke depannya, ya kita cuma bisa berharap saja gitu. Akan ada seorang pemimpin yang memang membawa gebrakan yang besar seperti itu aja. Karena garis besarnya kita sudah tahu gitu kan. Dan ya di sini gue sampaikan adalah yang namanya politik itu adalah saat ini berbicara iya, satu detik kemudian bisa berbicara tidak. Dan kita lihat satu contoh sebetulnya meskipun ini sudah dijelaskan oleh Gus Romi terlebih dahulu, bagaimana seorang Mahfud MD yang sudah apa ya diukur bajunya di sore hari bahkan menjelang maghrib ternyata ketika pengumumannya yang dicalonkan menjadi cawapres adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan sebenarnya hal itu untuk kita itu bukanlah hal yang aneh, tetapi tetap miris ya, karena kita pun punya naluri manusiawi yang tidak bisa dihindarkan dari semua orang sebetulnya. Dan para politikus pun gue percaya akan seperti demikian. Namun ya inilah realita yang terjadi. Gue harap nggak kejadian seperti tahun 2019 yang lain, tapi gue diperkirakan akan dalam aspek politiknya ini akan cukup panas juga. Dan ini yang menjadi bahayanya itu adalah masyarakat kita, gue kira, pendapat gue ini, opini gue pribadi adalah lebih bisa terpancing dengan isu-isu agama. Begitu. Dan kalau politik kan ya oke, kalau untuk politik ya silahkan itu para petinggi-petinggi yang di sana yang bertarung, masyarakat kita ya udah kita tinggal tinggal memilih apa kata hati kita. Jadi gue kira akan katakanlah lebih panas dalam aspek politiknya daripada politik identitasnya, dan menurut gue itu sebenarnya lebih baik daripada politik identitas yang dipakai sejak kemarin ya. Politik identitas juga macam-macam sih. Kalau agama udah dibawa-bawa ke dalam urusan politik, udah deh, tercoreng nama agama itu, agama apapun itu, baik itu Islam, baik itu ke Kristen dan lain-lainnya. Kalau agama sudah dibawa-bawa ke arah politik, udah bukan agama lagi namanya. Karena ketika agama sudah menjadi alat politik, maka sebetulnya itu hanya menyalahgunakan agama sih. Dan walaupun ya memang gue hadir di bawah lingkungan yang beragama, tapi gue sendiri termasuk orang yang tidak setuju, nggak sangat sangat gak setuju kalau agama itu dipakai untuk alat politik. Ya mungkin ada yang berpendapat misalkan orang yang awam misalkan, oh ya tapi kan agama itu harus 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 diberlakukan atau harus diberlakukan dalam segala aspek kehidupan ya. Itu itu bukan udah nggak usah dipertanyakan. Itu nggak usah dipertanyakan dan memang harus ada. Namun adanya politik identitas berdasarkan agama ini sudah menunjukkan bahwa agama itu hanya untuk hal politis saja. Ketika misalkan seorang pemimpin yang misalkan menang atas dasar identitas politik, ya coba kita lihat apakah dia akan menjalankan komitmennya seperti sebelumnya. Gue kira sama-sama aja seperti yang bertarung dengan biasa-biasa saja. Tapi justru ini bakal muncul mudorot yang lebih besar di mana agama di situ tercoreng. Misalkan gini, kita udah memilih pemimpin yang berdasarkan komitmen agama, loh kok gini-gini aja? Berarti agama itu sebenarnya bukan solusi dong. Nah akhirnya malah agama itu sendiri yang dicitrakan buruk oleh penganutnya sendiri atau bahkan penganut orang lain.
atau selain penganut agama itu sendiri gitu. Ya, dan gue sangat sebagai salah satu orang yang sangat tidak menginginkan hal itu terjadi. Jadi lebih baik kalau gue bisa kasih saran adalah, oke, silahkan berkompetisilah secara politik daripada berkompetisi secara politik identitas. Silahkan, kalau politik itu kan katakanlah sangat dinamis banget. Kita sehari ini kita berkompetisi, nantinya kita bisa bergabung kembali seperti Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Tapi kalau politik identitas, wah, mainannya ini udah bukan lagi teman atau kawan. Ini masalahnya adalah lu udah berurusan langsung dengan Tuhan, gitu kan. Lu udah berurusan dengan suatu dosa, lu udah berhubungan dengan suatu ganjaran dan hukuman, itu udah panjang lagi urusannya. Itu kalau misalkan, sorry to say, eh, agama masih tertanam dalam diri lo, gitu. Dan dari pemilu 2019 kemarin yang patut gue syukuri adalah banyaknya aspek agama dalam sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. Itu yang patut gue syukuri. Dimana, sorry to say, Al-Quran banyak referensi Al-Quran atau para sahabat Nabi banyak dipakai dalam persidangan dan lain sebagainya macamnya. Nah, dan inilah salah satu faktor keutuhan dari negara ini adalah selalu dipakainya agama dalam segala sendi kehidupan berbangsa maupun bernegara. Dan begitulah seharusnya agama diperlakukan, bukan untuk alat politik. Jadi pesan gue di video kali ini, oke, berkompetisilah secara politik, jangan sampai ada politik identitas kembali. Dan kalau ada lagi, gue tentu orang pertama yang bakal bersedih, gitu ya. Katakanlah kayak gitu. Karena agama itu suatu hal yang terindah yang dihadirkan oleh Tuhan di alam dunia ini. Dan kalau agama itu dipakai untuk alat politik, itu suatu penodaan terbesar yang pernah ada di dalam dunia ini menurut gue. Karena penodaan apapun terhadap agama tanpa mengucilkan penodaan yang lainnya, tapi itu hanya berakibat pada ada satu orang lah, katakanlah gitu ya. Ketika seseorang menodai agama tersebut, imbasnya pun ya oke, dihukum penjara, udah selesai. Tetapi kalau politik identitas mempengaruhi banyak orang, terutama yang awam, ya, dan juga justru memberikan suatu fitnah, gitu, yang mana fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, dan kita sudah menggiring orang ke arah satu dosa, di mana kita menggiring orang untuk mempercayai fitnah dan juga eh, memancing orang untuk bergibah dan segala macam. Urusannya panjang banget. Jadi untuk berkompetisi di Pilpres kali ini, ya berkompetisilah secara politis. Jangan ada politik identitas. Identitas biar disimpanlah dalam hati. Identitas apapun agamanya, biar dilaksanakanlah secara pribadi. Biar diperlakukanlah sebagaimana mestinya. Biar diperlakukan bagaimana mengatur kehidupan dan juga mengatur perilaku kita sehari-hari. Jangan sampai kita bawa-bawa suatu agama dalam kompetisi politik. Kita meminta ridho kepada pemuka agama itu seharusnya, agama apapun itu. Tapi kalau agama sudah dipakai untuk meraih suara, come on, masih banyak hal lain yang harus diperbaiki di negeri ini daripada mengacaukan atau daripada merusak suatu paham yang dianut oleh suatu bangsa itu sendiri. Oke, segitu yang bisa gue sampaikan. Thanks for watching.